Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK ini dibuka oleh Bapak Enang SPD selaku penilik Kecamatan Pasir Jambu yang merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK merupakan salah satu program pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kompetensi atau keahlian kepada para peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan IDUKA. Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK yang dilaksanakan di LKP Karisma Indonesia adalah komputer aplikasi perkantoran level 3 yang dilaksanakan selama 200 jam pelajaran selama 40 hari pelatihan, yaitu dari tanggal 7 September sampai dengan 22 Oktober tahun 2020, sehingga dalam setiap harinya dilaksanakan pelatihan selama 5 jam pembelajaran. Program ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 10 orang peserta laki-laki dan 15 orang peserta perempuan yang berusia antara 18 sampai 30 tahun yang merupakan lulusan dari SMA dan sederajat. Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK ini selama proses pembelajarannya dipandu oleh 3 orang instruktur yang berasal dari lembaga dan IDUKA. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 10% teori dan 90% praktek yang meliputi materi worksheet, spreadsheet, dan presentation sesuai dengan yang diuji kompetensikan di lembaga sertifikasi. Adapun untuk penambahan yang sesuai dengan IDUKA dilakukan selama proses pemagangan, seperti karakter building, kearsipan, front office, dan K3. Untuk petunjuk mengerjakan soal yang pertama itu dengan membuat 6 buah plan sesuai lampiran soal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, slide teks statis, yaitu gambar nomor 1 dan 2. Slide pertama menggambarkan persentase untuk menjelaskan materi pelajaran pengenalan komputer yang dipersembahkan oleh lembaga khusus dan pelatihan komputer Cyber Indo, yaitu menggunakan logo Cyber Indo, dan ada tulisan Cyber Indo menggunakan clip art atau board art. Yang kedua yaitu untuk slide kedua, yaitu mengarang teks. Mengarang teks yang diperlukan minimal 250 karakter atau 1 paragraf mengenai pengertian atau definisi tentang apa itu komputer. Ya, di sini yang harus dipahami adalah petunjuk mengerjakan soal. Itu harus betul-betul terbiasa. Ya, jangan sampai ketika nanti kita buka lembaran soal, kita langsung fokus ke pengerjaan, ya. Nah, kita utamakan untuk memahami petunjuk soal. Gitu. Kalaupun misalnya ini kita mengerjakan tentang Excel di toko buku Marion. Nah, tapi misalnya kita akan mencoba lagi untuk judul yang lain. Tetap ya, panduannya ada di petunjuk soal. Jangan kira misalkan ini sama petunjuk soalnya dengan yang lainnya. Nah, kita suka menganggap ini hal yang biasa. Justru ini adalah yang menentukan kita rapi atau tidaknya itu dari petunjuk pengerjaan soalnya, ya. Nah, di sini dipandu cara membuat sebuah filenya harus dengan nama apa, terus susunannya harus seperti apa, terus apakah kita harus memberikan nama atau cukup dengan nomor ujiannya saja, gitu ya. Ada di sini semua, terutama di Word. Itu Word lebih
lebih apa namanya, lebih rinci ya, membuat filenya kan lebih daripada 4 ya kalau nggak salah, dan beberapa file gitu ya, itu lebih jelasnya ada di petunjuk pengerjaan soal. Jadi yang pertama mah pahami dulu petunjuknya, kemudian setelah paham, nah baru kita bisa, langkah berikutnya adalah membuat sebuah kerangka kalau di Excel ya. Yang pertama adalah dibuat kerangka. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang penyimpanan petunjuk mengerjakan soal? Gimana? Sampai ada ini nggak ada apa? Kayak saya. Ya, ada ini seperti ini ada. Di PDF yang kirim PDF ada. pasti di atas smartphone-nya. Ya. Jadi dibesarkan yang diajar sesuai harganya. Itu kalau ini berwarna seperti ini, warna ini apa? Ya, emang hitam. Oh, ini kan oh, itu. Kalau gini tuh apa? Luas nama kode baru. Aduh. Oh, di mana pergi ini aja. Sudah? Slide 1 sudah. Kalau slide-nya 1 sudah, akhirnya slide kedua, paragraf teks sebanyak 1 paragraf minimal 250 karakter mengenai pengertian atau definisi tentang apa itu. Jadi kalian mengarah apa itu pengertian dari kopi yang masa sini aku kecil ini slide pertama. Nah slide pertama mana tadi teh? Buat slide namanya pertama. apa? Komputer atau salah kerja komputer. Alas yang dipakai untuk Slide kedua itu untuk mendeskripsikan, misalkan komputer itu apa, cara kerja komputer itu apa, terus fungsi dari komputer itu apa, misalkan itu buat di slide kedua. Sedangkan buat di slide ketiga yaitu dari buku. Orientasi ini. Orientasi. Ini yang dimaksud dengan orientasi. Ya. Jadi dari awal sampai ke slide kedua itu misalkan komputer fungsinya apa, gunanya apa, lalu di nomor 3 itu kita mendeskripsikan lagi dengan kita tahu, oh kita menyampaikan ke pembeli misalkan kelebihannya ini, kekurangannya ini, jadi tahu oh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kita buat di slide nomor 3. Untuk di slide nomor 4 yaitu konfigurasi kelebihan dari komputernya, misalkan data di dalam komputer itu berapa gigabyte memorinya, terus RAM-nya berapa gigabyte. Itu buat yang nomor 4. Buat yang nomor 5 yaitu datanya, data grafik item, misalkan monitor yang beli itu dari bulan per bulan itu berapa. Selama proses pembelajaran kegiatan PKK ini dilakukan beberapa kali pemantauan dan monitoring dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Penyimpanan ini ada 2 lokasi ya, ada 2 lokasi. Nah, bagaimana yang menggunakan laptop sementara mah di drive kalian masing-masing dulu aja ya, yang punya laptop.
Tapi tetap nanti akan saya hitung juga menggunakan timer selama 2 jam. 2 jam ini harus selesai komplit dengan file PDF. Ini udah bisa mencetak PDF? Bisa ya? Saya harapkan harus bisa. Syukur-syukur 2 jam kurang harus sudah selesai. Bukan karena cepatnya, tapi juga karena tepatnya juga. Baik, untuk yang pertama, saya akan memperhatikan dulu bagaimana sih cara menyimpan. Nanti bisa kalian lihat di sini di Windows Explorer ada beberapa drive yang harus memang kita alokasikan ya. Kalau ada lebih, masalah. Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran selama 40 hari pembelajaran, para peserta mengikuti uji kompetensi di TUK IKMA Majalaya selama 2 hari, yaitu pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2020. Setelah mengikuti uji kompetensi ini, diharapkan para peserta program memiliki bekal keahlian bersertifikat sesuai dengan bidang keahliannya sebagai bekal dalam memasuki industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau IDUKA. Setelah selesai mengikuti proses uji kompetensi, para peserta kemudian mengikuti kegiatan pemagangan selama 10 hari di berbagai IDUKA yang telah bekerja sama dengan LKP Karisma Indonesia, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan 15 November 2020. Adapun IDUKA yang bekerja sama dengan LKP Karisma Indonesia diantaranya adalah PT Mitsubishi Diamond Motors, PT Geodipa, CV Jambrong Motors, CP Prima 10 Motors, dan Suamitra Bukopin. Daripada kerja, cuman hanya secara aturan perusahaan tetap semua yang FKM dan bikinnya harus mengikuti aturan perusahaan. Seandainya yang sudah mulai PKM, saya dari dunia usaha ya, saya di sini dari Suamitra ya, saya mengucapkan terima kasih kepada LKP Karisma yang telah memberikan anak didiknya untuk magang di sini ya. Saya juga istilahnya merasa terbantu di sini ya, terutama dari segi pekerjaan di sini, dan kedepannya mungkin kalau misalkan saya membutuhkan karyawan ya, saya sendiri kan istilahnya punya punya standar lah, udah punya misalkan penilaian tersendiri. Siapa yang cocok akan ditempatkan di sini. Dari kementerian juga saya berharap istilahnya kegiatan seperti ini ada kelanjutannya ya, gunanya banyak sih, mungkin buat siswa sendiri, terus buat dunia usaha sendiri. Mungkin secara garis besarnya dari saya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LKP Karisma Indonesia yang telah mengirimkan para peserta untuk melaksanakan PPL di CP Jambrong ini. Dan alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini sangat membantu kepada kami sebagai pimpinan CP Jambrong Motor, terutama dalam segi administrasi, dalam segi marketing, dan juga dalam segi penataan di tempat kami ini. Dan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan program ini.
Semoga harapan kami pelatihan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat yang menjadikan program ini lebih baik lagi dan lebih mengerti tentang keahlian-keahlian yang dia miliki. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program pendidikan kecakapan yang dilakukan di LKP Karisma Indonesia Kabupaten Bandung. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas bantuan dan perhatiannya kepada seluruh yang telah ikut mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kami dapat menjadi lebih baik pada program-program selanjutnya.